yang menyebabkan gerak tersebut. Nah, Ibu bacakan sedikit ya. Pada zat cair diam, gaya-gaya yang bekerja dapat dihitung dengan mudah karena dalam hidrostatika yang kemarin, yang tekanan F sama dengan M dikali A, kemudian lagi tekanan ke arah dinding tangki, kemudian ke arah dasar tangki gitu ya, itu mudah dipelajari karena memang fluidanya itu dia tidak bergerak atau statis. Nah, kemudian pada zat yang mengalir ya, kondisi hidrodinamika, permasalahannya agak sedikit lebih ribet karena memang prosesnya tadi kan zat cairnya itu mengalir. Nah, faktor-faktor yang diperhitungkan pada hidrodinamika ini yaitu bukan hanya masalah kecepatannya saja, bukan hanya arah partikel, tetapi juga nanti ada pengaruh kekentalan yang menyebabkan gesekan antara partikel-partikel zat cair dan juga antara zat cair dengan dinding batas. Jadi partikel zat cairnya itu nanti juga viskos, kemudian seperti kemarin juga zat cair dengan dindingnya juga atau tempat yang dilewatin juga nanti ada gesekan di situ. Nah, kemudian gerak zat cair yang tidak mudah diformulasikan secara matematik sehingga diperlukan sebuah anggapan-anggapan dari percobaan yang mendukung penyelesaian secara teoritis. Nah, di sini kita bicara tentang zat cair yang bergerak atau hidrodinamika, tetapi di sini hanya satu dimensi ya. Kenapa jadi satu dimensi? Karena kita hanya berbicara satu arah saja. Kalau realitanya yang namanya sebuah fluida itu ada arah X, Y, dan Z ya, bahkan mungkin ada arah X minus, ada Z minus, ada Y minus, atau dia mengarah ke segala arah. Sekarang kita hanya berbicara aliran hidrostatika satu arah saja atau satu dimensi atau dimensi satu saja. Nah, sehingga di sini ketika kemarin kita berbicara tentang hidrostatika, sekarang hidrodinamika yang kemarin juga Ibu jelaskan ya. Ini terkait dengan hidrostatika karena dari reservoir itu biasanya ada aliran air. Salah satu contohnya aplikasi asas Bernoulli atau tekanan ya, salah satu tekanan, kemudian lagi pipa bercabang, hidrodinamika yang terkait dengan air bersih. Nanti kalau bicara air limbah nanti penerapannya sama saja gitu ya, tetapi kalau kita mudahnya kita belajar air bersih dulu, baru nanti ke air limbah, baru nanti ke drainase. Dan di sini adalah aplikasi untuk bagaimana sih pengaliran sebuah aliran fluida atau air bersih dari sebuah reservoir yang kita bisa katakan di sini reservoir atau sumber penyimpanan air bersih ya, yang sudah siap disalurkan ke berbagai tempat penyaluran, lalu dialirkan melalui berbagai macam pipa, jenis pipa. Di sini ada berbagai macam jenis pipa. Kemudian di sini ada berbagai macam panjang pipa. Kemudian ada berbagai macam cabang pipa. Nah, di sini gitu ya, ini adalah program EPANET. Ada penjelasannya di sini untuk ya. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu contohnya adalah di sini adalah menara air atau kita katakan tadi adalah reservoir. Kemudian untuk keterangan yang A ini adalah nomor kode. Kemudian yang B ini adalah debit tapping. Kemudian C itu adalah ekvasinya. Kemudian yang C itu adalah berapa tekanannya. Jadi dilihat dari EPANET ini bisa kelihatan gitu ya, berapa tekanan dari setiap pipa. Nah, ini untuk yang pertama kita bisa lihat gitu ya, tapping pertama itu tekanannya 47 meter ya. Kalau di sini kalau kita katakan satuannya meter, nanti Ibu cek lagi ya satuan-satuannya ini.
Karena Ibu juga lupa ya, Epanet ini kemarin itu terakhir Ibu tahun kemarin gitu ya ngotak-atik Epanet, ini belum install lagi di laptop. Nanti insya Allah sedikit banyaknya ada sedikit Ibu ajarkan nanti Epanet supaya mengenal saja aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di dunia teknik yang terkait dengan perpipaan, baik itu perpipaan tertutup ataupun nanti saluran terbuka. Karena cuma dua itu yang akan kita perdalam gitu ya di bidang teknik lingkungan. Nah, selanjutnya ini tadi penerapan ya. Kita belajar dulu ke dalam materi dari hidrodinamika ini. Nah, penurunan persamaan Bernoulli untuk aliran sepanjang garis arus. Kalau kemarin sudah belajar garis arus artinya satu arah, di sini satu dimensi X saja gitu ya. Misalnya dia mengalir ke arah kanan saja. Ketika dia mengalir ke arah kiri, berarti ke arah kiri saja. Kita menganggap garis arus di dalam perhitungan kita ini dia tidak akan menyebar ke berbagai macam arah gitu ya, hanya satu arah saja. Makanya bisa kita katakan di sini hanya satu dimensi saja yang kita hitung, bukan dimensi-dimensi fluida yang banyak dimensinya. Karena kalau sudah banyak dimensinya, nanti hitungannya juga akan semakin ribet. Jadi karena mempermudah perhitungan, mempermudah simulasi, jadi anggapannya hanya perhitungan hidrodinamika untuk satu dimensi atau satu arah ya. Jadi perlu diingat di situ yang dihitung adalah hidrodinamika satu arah. Sebentar ya, saya mau balas WhatsApp dulu. Jaringan tidak memadai. Oke, sekarang saya ganti slide di sini, slide kelima tadi ya, tentang penurunan persamaan Bernoulli untuk aliran sepanjang garis arus didasarkan pada hukum Newton tentang gerak, yaitu gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Persamaan ini diturunkan berdasarkan anggapan sebagai berikut. Jadi memang untuk rumus Bernoulli ini ada hitungannya ya, ada turunan rumusnya. Karena saya juga tidak mendalami hitungan atau satuan-satuan atau turunan rumus seperti itu, jadi Ibu juga tidak berani mengajarkan kepada kalian ya. Saya pernah belajar, cuman ada sedikit ke-skip gitu ya, data-data yang saya masih belum paham di situ. Saya khawatirnya kalau mengajarkan kepada kalian nanti ada ilmu yang sesat saya ajarkan di situ. Oke, jadi di sini prinsipnya adalah persamaan Bernoulli yang kita hitung untuk yang pertama ini nanti ada zat cair ideal dan juga ada zat cair real. Zat cair ideal yang tidak mempunyai kekentalan. Jadi kalau kita bicara tentang kemarin ada viskositas, maka kalau kita hitung-hitung seperti kemarin pipa bercabang ya, dimulai dengan pipa bercabang kemarin, kita anggap kekentalan itu tidak ada, viskositasnya itu tidak dihitung. Karena kita bicara tentang zat cair ideal yang dia mengalir, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Jadi tidak ada hitung-hitungan terkait dengan viskositas di situ. Kemudian zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan. Jadi zat cair di sini adalah homogen. Ketika kita bicara tentang fluida air, maka di situ hanya air saja ceritanya. Ketika kita bicara tentang minyak, berarti yang mengalir adalah minyak saja. Ketika kita bicara oli, berarti yang mengalir di situ adalah oli saja. Jadi karena di sini hanya prinsip perhitungan secara matematis saja. Nah, ini adalah bicara tentang ideal, sesuatu yang bersifat ideal. Tapi nanti kita akan bicara lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zat cair real atau kondisi nyatanya seperti apa ya. Nah, kemudian aliran adalah kontinu dan sepanjang arus. Nah, kenapa tadi Ibu bilang satu dimensi? Karena tadi alirannya kontinu, artinya kecepatannya tetap. Kemudian sepanjang arus atau arus yang sama, ketika dia mengarah ke arah X, maka arahnya X saja gitu ya. Ketika dia mengarah ke arah Y, berarti ke arah Y saja. Ketika dia mengarah ke Z, berarti Z saja. Dia tidak mengarah ke berbagai macam arah. Jadi kontinu. Nah, kemudian kecepatan aliran adalah merata dalam suatu penampang. Nah, kecepatannya juga sama, dianggap sama, kecuali tadi ada perubahan
dimensi. Lalu gaya yang bekerja hanya ada gaya berat dan gaya tekan saja. Ada berat dan tekanan, makanya ketika kita bicara tentang gaya, ketika kita bicara tentang berat kemarin ya dan juga tekanan, kalau kita berat itu kan artinya W ya, di mana itu massa dikalikan dengan gravitasi. Artinya tadi ada gaya yang bekerja di situ. Kalau kita hanya bicara dengan berat saja berarti kan tidak ada gaya bekerja di situ gitu ya. Nah, selanjutnya ini kenapa jadi tidak Ibu slide show di sini, karena takutnya ketika saya bergerak gitu ya, saya pindah slide-nya ini tidak berubah juga slide-nya. Nah, di sini saya sudah merubah slide ke slide 6 ya. Harapannya juga di kalian ada slide 6 di hadapan kalian. Kalau misalnya berbeda, tolong nanti tetap dikasih tahu ibunya ya. Oke, nah ini tadi seperti yang Ibu jelaskan, terdapat fluida yang bergerak atau ada massanya yang bergerak di sini. Maka bisa dikatakan di sini aliran fluida. Kemudian ada arah geraknya. Maka dapat disimpulkan terjadinya gaya dalam kejadian atau ada gaya dalam fenomena tersebut atau pergerakan fluida tersebut. Ketika sebuah fluida bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, partikel tersebut akan mengalami percepatan atau perlambatan. Sehingga berlaku hukum Newton kedua, gaya yang harus sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Dari sini fluida dianggap unviscous. Oke, nah kita langsung saja di sini ke persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah persamaan matematis dari kekekalan energi di dalam aliran zat cair. Nah, jadi seperti Ibu bilang kemarin, kita nyari yang simpelnya saja. Kita ambil persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini gitu ya, ada yang nanti rumusnya seperti ini, ada juga nanti yang satunya gitu ya. Nah, kenapa jadi dapat yang seperti itu? Nanti kita coba-coba. Nah, konstanta C merupakan energi total. Jadi kalau misalnya ada soal nih ya, hitung energi total dari bla 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 bla, berarti nilainya adalah C di sini. Jadi jangan bingung nanti ketika ada pertanyaan, kalau di sini kan yang namanya Bernoulli itu kan ada perbedaan ketinggian ya, ada perbedaan dimensinya di situ, kemudian ada perbedaan kecepatan di situ ya, tekanannya juga akan berbeda. Nah, di sini konstanta C merupakan energi total, yaitu penjumlahan dari ketinggian atau tinggi tempat permukaan pipa atau saluran ditambahkan dengan tinggi tekanan dan tinggi dari kecepatan. Maka itu disebut dengan energi total. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ya, kenapa jadi dapat rumus seperti itu, yaitu di sini ada yang namanya simulasi tabung pitot. Nah, simulasi tabung pitot di sini ada garis referensi atau garis dianggap seperti permukaan tanah. Referensi atau dasarnya di sini kita katakan di sini permukaan dasar. Nah, yang disebut dengan permukaan atau tinggi permukaan itu adalah tinggi di mana saluran bawahnya itu berada di garis referensi. Jadi kalau misalnya kita nanti ada pertanyaan juga ya, gambarkan bagaimana dimensinya. Maka yang terhitung adalah bukan di tengah-tengah saluran, tidak ya, tapi ada di bagian pertama salurannya. Kemudian ketinggian yang kedua adalah dari garis referensi ke garis atau saluran bawah dari pipa kedua ya, atau pipa akhir di sini. Lalu kemudian ada yang namanya garis tekanan. Garis tekanan dan juga ada garis tenaga di sini. Jadi ada simulasi dari tabung pitot. Nah, ada dua pipa ya di saluran pertama. Kemudian juga ada dua pipa yang horizontal vertikal ya, vertikal untuk saluran yang kedua. Nah, ini fungsinya adalah melihat ya, karena di sini ada perbedaan diameter, maka di sini pipa untuk garis tekanan ya, ini garis
pertama, garis tekanan yang kedua. Kita lihat di sini ada perbedaan tekanan pada tabung pitot tersebut. Nah, sedangkan untuk pipa yang kedua di sini, karena di sini kecepatannya sama atau ada yang berbeda juga di situ, maka garis tenaganya pada pipa yang saluran pertama dan saluran kedua itu garis tenaganya itu ketinggiannya sama, makanya didapatkan rumus Bernoulli. Nah, saya tidak terlalu expert di bidang percobaan ini karena saya sendiri belum pernah memegang atau mencoba. Karena mekanika fluida itu sebenarnya kalau untuk teknik sipil sendiri mereka punya praktikum ya. Bahkan dulu juga di TS sendiri itu ada praktikumnya. Cuman memang kalau untuk teknik lingkungan itu tidak sampai praktikum mekanika fluida karena kita kan tidak sampai merancang ini ya, merancang sesuatu yang bersifat fluida yang begitu gede gitu ya. Tidak, kalau untuk sipil itu kan mereka sampai ada simulasi drainase, kemudian ada simulasi bagaimana jenis-jenis aliran laminar dan turbulen, kemudian gitu ya, banyak sekali kemarin ya. Nah, mungkin nanti kita seandainya pun ada alatnya nanti dimasukkan ke dalam fisika dasar saja, tidak ke dalam praktikum mekanika fluida. Oke. Nah, jadi di sini kita juga punya yang namanya rumus rumus Bernoulli yang tadi ya. Rumus Bernoulli yang tadi, konstanta Bernoulli pada umumnya berubah dari satu garis ke aliran lainnya tetapi tetap konstan sepanjang suatu garis aliran dalam aliran steady tanpa gesekan dan tak mampu mampat. Ini juga adalah perhitungan jumlah energi tadi, konstan atau C tadi ya. Ini sama saja seperti yang di atas tadi. Z plus tekanan dibagi dengan gamma ditambah dengan kecepatan kuadrat per 2G sama dengan energi total. Nah, ini juga sama sebenarnya, tekanan ditambah dengan rho GH ditambah dengan setengah ini massa jenis fluida massa jenis fluida juga, rho dikali dengan P kuadrat. Soalnya ini bukan P kecil ya, tapi P besar seharusnya untuk tekanan sama dengan energi total di situ. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam persamaan Bernoulli-nya. Persamaan Bernoulli apa sih? Sama dengan prinsip kontinuitas kemarin, di mana Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 atau Q masuk sama dengan Q keluar. Tapi kalau untuk Bernoulli ini, dia prinsipnya adalah prinsip menghitung sebuah tekanan. Kalau kita bicara pipa kemarin adalah pipa hanya menghitung berapa debit yang masuk dan debit yang keluar, berapa diameter yang di awal dan diameter akhir, kemudian berapakah kecepatan pada masing-masing dimensi pipa yang berbeda. Sedangkan di sini untuk prinsip Bernoulli nanti ada hal-hal yang terkait dengan perbedaan ketinggian. Dengan adanya perbedaan ketinggian dari dimensi saluran tersebut, dari saluran tersebut nih dimensinya kita belum bicara tentang dimensi ya. Misalnya ada pipa dengan dimensi yang sama, semuanya sama, tetapi ada perbedaan ketinggian. Nah, itu yang dihitung dengan rumus atau konsep persamaan Bernoulli ini. Dan ya, misalnya juga ada nanti ketinggian atau selain ketinggian juga ada diameter, itu juga akan dihitung dengan persamaan Bernoulli. Nah, di sini ada tadi persamaan ya, P1 atau tekanan pertama. Kita mempunyai sebuah pipa dengan perbedaan diameter atau dikatakan di sini A1. Kemudian juga ada pipa yang kedua dengan perbedaan ketinggian atau A2. Maka ketika kita melihat dimensi seperti ini, kita bisa menentukan gitu ya, berapakah tekanan yang masuk dan berapakah nanti tekanan yang keluar. Kira-kira dengan tekanan yang X gitu ya, tekanan atau P1 di sini, kira-kira berapakah tekanan di pipa yang kedua dengan diameter yang berubah dan juga ketinggian yang lebih tinggi. Maka untuk menghitung itu semua didapatkanlah percobaannya, dibuatlah percobaan, perhitungan rumus, dan hasilnya adalah persamaan Bernoulli ini, yaitu tekanan di pipa pertama ditambah dengan setengah dikali dengan rho dikali V kuadrat. Ini adalah kalau kalian belajar fisika itu
energi kinetik ya, ya tidak, energi kinetik kemudian ditambahkan dengan rho G dikali dengan H. Cuman di sini kan karena Ibu ambil tidak ngetik sendiri. Mudah-mudahan kalian paham saja gitu ya. Di sini gamma itu adalah rho dikali G dan Z itu kita lihat di sini ada Z tidak? Kalau tidak ada Z berarti dia adalah H ya atau ketinggian. Nanti kalian mudah-mudahan familiar ya dengan simbol H. H itu adalah ketinggian atau kedalaman, atau simbol Z ya. Simbol Z itu juga mengarah kepada ketinggian. Nah, sama dengan ya, kalau rho GH Anda juga tahu ini adalah energi potensial kalau Anda belajar fisika, ya tidak? Jadi di sini tekanan ya ditambahkan dengan energi kinetiknya berapa, ditambahkan dengan energi potensialnya berapa, makanya tadi rumus yang pertama itu dinyatakan dengan energi total di sini. Ya, energi total. Nah, oke, selanjutnya ini ada slide di 12 ya, di slide 12, saya berada di slide 12, kalau misalnya berbeda dengan Anda tolong dikasih tahu. Nah, jadi tekanan ditambah dengan energi yang di pipa pertama harusnya sama dengan tekanan di pipa kedua ditambahkan juga dengan energi di pipa yang kedua. Itu persamaan Bernoulli. Tapi di sini rumus ini akan dipakai ketika tadi kondisi fluidanya itu adalah kondisi fluida ideal, tidak kondisi yang real. Kondisi ideal yang tadi tanpa memperhatikan viskositas, tanpa memperhatikan adanya kehilangan tenaga, sehingga di sini tekanan yang pertama harus sama dengan tekanan di pipa yang kedua, atau energi yang di pipa pertama harus sama dengan energi di pipa yang kedua. Nah, jadi tadi di sini ya persamaan Bernoulli, ketika Anda melihat rumusnya mungkin yang familiar itu adalah biasanya Z tadi atau ketinggian ditambahkan dengan tekanan dibagi dengan gamma ditambah dengan V kuadrat per 2G sama dengan tadi konstanta. Tapi tadi yang Ibu jelaskan di atas ini P1 setengah Pi V kuadrat rho V kuadrat ditambah dengan rho GH. Ini kan rho GH ya sebenarnya di sini ya. Coba di sini. Gamma di sini kan rho GH. Nah, sehingga muncullah rumus juga seperti silahkan dicatat atau di screenshot juga tidak masalah. Ini ketuker ya, kalau yang di bawah tadi setengah rho V kuadratnya dulu, kalau di sini tekanan ditambahkan dengan rho GH tadi atau di sini energi potensial. Kemudian ditambah dengan setengah rho dikalikan dengan V atau kecepatan kuadrat sama dengan konstan. Lalu untuk persamaan Bernoulli-nya karena dia konstan tadi, maka P1 ditambah dengan, ini lagi bisa diubah nggak ya? Bentar. Rho GH kemudian di sini juga rho GH. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk persamaannya ini, persamaannya yang kiri ini menggunakan rho dikali G dikali H, yaitu energi potensial dan energi kinetik, sedangkan untuk ini sama ya. Ini sebenarnya ini pindah ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi di sini juga ada
Z atau ketinggian atau H ditambah dengan tekanan dibagi dengan gamma ditambah dengan V kuadrat per 2G sama dengan konstan atau disebut dengan energi total tadi. Nah, kenapa Bu ini juga bisa dipakai, ini juga bisa dipakai karena kalau misalnya di sini Anda kalikan dengan gamma, nih ya, coba Anda coret-coret di tempat Anda sendiri, ini dikalikan dengan gamma. Nah, kalau dikalikan dengan gamma nanti ini Ru dikali G dikalikan dengan Z atau Ru GH, ini kan ya. Jadi ini di sini. Nah, kemudian tekanan tekanan dibagi dengan gamma dikalikan dengan gamma, maka ini menjadi yang di sini. Lalu V kuadrat per 2G dikalikan dengan gamma, maka jadi setengah dikali dengan Ru dikali dengan V kuadrat. Karena gamma itu kan Ru dikali dengan G, G-nya hilang ya, kemudian menjadi Ru di sini. Maka sama saja, jadi ini sama dengan di sini, sehingga rumusnya juga ini benar. Anda boleh menggunakan rumus ini, Anda juga bisa menggunakan rumus yang di sini. Oke, paham ya sampai di sini ya? Paham? Halo, suaranya mana? Paham, Ibu. Oke, paham. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus lagi, soal lagi ya. Suatu pipa di permukaan tanah mempunyai luas tampang yang mengecil dari diameter 0,3 meter, yaitu penampang 1, menjadi 0,1 meter penampang 2. Jadi di sini ada sebuah perubahan dimensi. Lalu selisih elevasi tampang 1 dan 2. Kalau ada selisih elevasi di sini berarti di sini ada perbedaan ketinggian. Elevasi tahu kan ya? Elevasi ketinggian di sini dari tampang 1 dan tampang 2. Dengan tampang 1 itu ada di bawah yaitu Z. Nah, kalau saya coba-coba gambar gitu ya, gambarnya seperti ini, di mana ini tadi bisa dikatakan dengan garis referensi. Karena contohnya dia kira-kira berada di permukaan tanah nih ya ceritanya. Ini tadi garis referensi. Ya, jadi di sini bisa dikatakan Z-nya atau ketinggian di diameter pertama itu sama dengan 0. Lalu pipa mengalirkan air dengan debit aliran 50 liter per detik ya. Jadi diketahui di sini debitnya 50 liter per detik ya. Bisa di sini dicatat, diketahuinya saja dulu. Lalu di sini ada tekanan pada tampang 1 yaitu 2 kgf per cm². Nah, sekarang karena saya juga malas ngubah dari materi yang sebelumnya, kemarin sudah Ibu jelaskan ya perbedaan antara satuan kgf dan juga satuan Newton. Mohon diingat kembali kalau kgf itu artinya kilogram force ya. Kemudian satuannya di sini cm². Nah, sedangkan kalau yang kita ketahui tekanan itu sendiri tadi di atas satuannya adalah bisa satuannya itu Newton tekanan ya. Kemarin kita mempelajari tekanan, makanya seharusnya di hidrostatika itu memang sudah hafal atau sudah muntah ya melihat satuan tekanan kalau banyak-banyak latihan soal. Cuman kemarin kita tidak banyak latihan soal. Di sini Newton per meter kuadrat atau juga bisa juga kilogram force per meter kuadrat. Nah, ini satuan tekanan. Oke, nah kemudian karena di sini satuannya kilogram force per cm², berarti nanti Anda harus mengubahnya. Apabila tekanan pada tampang 2 tidak boleh lebih kecil dari 1 kg force per cm², artinya apa di sini? Tidak boleh lebih kecil, berarti minimal sekali adalah 1 kgf. Nah, hitung nilai Z atau selisih ketinggian dari tampang 1 dan tampang 2. Jadi di sini selisih ketinggian ya. Jika di sini adalah 0, di sini berarti adalah Z ya. Perbedaannya 0 dan
Bisa kita katakan nih X0, ini X1-nya berapa. Nah, hitung nilai Z atau selisih ketinggian dari tampang 1 dan 2. Asumsi kehilangan tekanan diabaikan. Dan percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Oke ya, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Silahkan Anda coba di screenshot, di foto, atau dicatat informasi dari pipa tersebut ya. Jadi informasinya langsung saja diketahui. Diameter pertama adalah 0,3 meter karena satuannya sudah meter, berarti Anda tidak perlu mengubahnya lagi. Menjadi 0,1 ya, 0,1 meter. Lalu yang diketahui juga ada debit. Nah, ketika kita mempunyai rumus Bernoulli, kita kan sudah dapat gitu ya. Z-nya di sini 0. Di sini berapa belum diketahui, tanda tanya. Kemudian tekanan juga sudah diketahui. Yang pertama tadi adalah 2 kgf. Kalau 2 kgf dirubah menjadi kgf per meter kuadrat berapa? 2 kgf per cm kuadrat dijadikan kgf per meter kuadrat itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Gamma juga sudah diketahui, kecepatan tekanan. Nah, kecepatan tidak diketahui. Ini sudah diketahui ya. Jadi ini sudah diketahui. Yang belum ada adalah informasi tentang kecepatan di pipa pertama dan kecepatan di pipa kedua. Ada yang bisa jawab ini berapa? Ini saya nggak suka daring nih ya. Coba siapa nih? Caisa Wilfer. Caisa, ada Caisa? Oh ya, Lintang absensi tolong dibantu Ibu ya. Manual ya. Iya, Nanti Ibu. kasihkan ke Ibu ya, Lintang. Iya, Bu. Caisa, berapa tadi Caisa? Apanya, Bu? 2. Yang mana? Yeay, apanya? Nih, kita kan mempunyai informasi ya. Yang ditanyakan apa tadi, Caisa? Yang ditanyakan adalah Itu selisih ketinggian apa? dari Saya tampang Z 1 ini apa? selisih ketinggian, Bu. Ketinggiannya. Ya. Oke, selisihnya ya 0. Yang ditanyakan adalah selisih ini ya. Nah, kita sudah mempunyai informasi Z1 karena di permukaan tanah berarti 0. P1-nya tadi 2 kgf per cm kuadrat. Gamanya sudah diketahui ya kalau fluida ya. Iya, Bu. Kecepatan belum ada. Gravitasi sudah ada. Nah, pertanyaan Ibu adalah yang P-nya ini. P1 2 kgf per cm kuadrat. Kita kan harus menyamakannya kepada satuan yang 2 kgf per cm kuadrat. Sedangkan kita mengetahui yang namanya tekanan tadi kan kgf per meter kuadrat. Mengubah kgf per cm kuadrat ke kgf per meter kuadrat itu berapa? Kali sama gravitasi, Bu. 9,81 dikali. Iya. Enggak gitu maksud Ibu. Maksud Ibu di sini ada informasi tentang tekanan. Tekanannya itu, nih ya, makanya Ibu tidak suka daring. Tapi daripada kita kosong sama sekali, ya nggak apa-apa lah daring ya. Nanti kalau misalnya belum paham kita jelasin lagi di minggu depan. Nah, di sini tekanan pada tampang 1, ini punya tekanan Caisa. Tekanan di Iya, pipa 1 adalah 2 kgf kilogram force per cm kuadrat. Nah, ini cm kuadrat. Sedangkan kita ingin mengubahnya ke kgf per meter kgf per cm kuadrat per meter kuadrat. Ada yang bisa? Ganang, ada Ganang? Hadir, Bu. Ada Ganang. Berapa Ganang nilainya?
Lagi dihitung Bu, bentar Bu. Ibu maaf, itu dikali 1000 nggak sih Bu? Ya, Iya kan Bu ya? ya ini coba ya. Tekanan pertama sama dengan 2 kilogram force per sentimeter kuadrat. Nih kita punya. Ini berapa nih? Milimeter. Ini sentimeter. Ini dekameter. Ini meter. Nah, ketika di sini tekanan pertamanya itu 2 kgf per cm kuadrat, artinya apa? 2 kg force dalam setiap cm kuadrat. Ketika kita ubah dalam satuan menjadi satuan kgf per meter kuadrat, berarti dikalikan dengan 1, 2. Karena dia pangkat 2, berarti 2 dikali pangkatnya ada 2 gitu ya, berarti dikalikan dengan 10.000. 1, 2, 2, iya berarti 10.000. 10.000 berarti 20.000. Berarti nilainya nanti adalah, ya kalau sentimeter kan sedikit gitu ya, ketika kita naikkan menjadi meter kuadrat atau setiap meter ibaratnya berapa liter, gimana ya? Setiap sentimeter itu ada 2 kgf, berarti dalam setiap meter kuadratnya kan semakin banyak lagi, berarti ada 20.000 kgf per meter kuadrat. Jadi tekanannya sebesar 20.000 kgf per meter kuadrat. Nah, sama halnya dengan tekanan pada tampang kedua. Tampang kedua tidak boleh lebih kecil dari 1 kgf per centimeter kuadrat. Kita mungkin hari ini sampai jam 11 aja ya. Nah, kalau untuk 1 kgf ini ya tidak boleh lebih kecil, anggap saja berarti sama dengan 1 kgf. Berarti kalau 1 berarti 1000 kgf per meter kuadrat. Jadi diketahui ya nilai P2 dan P1-nya diketahui. Nah, yang tidak diketahui apa nilainya? Yang belum kita ketahui nilainya adalah kecepatan di saluran pertama dan kecepatan di saluran kedua. Nah, sekarang di sini sebenarnya ada informasi tentang debit. Debitnya 50 liter per detik. Kalau kita dapatkan di sini 50 Q sama dengan 50 liter per detik diubah menjadi meter, berarti di sini 0,123 ya. 0,051230. Nah, 0,05 meter kubik per detik. Jadi untuk menghitung kecepatannya sama dengan Q dibagi dengan luasan diameternya, maka didapatkanlah V1 dan juga V2-nya. Sampai di sini paham? Paham Ibu. Oke. Nah, karena kita tadi mengetahui aliran atau debitnya 50 liter per detik, kita tidak mengetahui V1 dan V2-nya, maka kita cari V1 dan V2-nya menggunakan dengan rumus debit yang kemarin, Q sama dengan A dikali dengan V, sehingga mencari V-nya sama dengan adalah Q dibagikan dengan luasan. Luasannya apa? Oh, luasannya 1, diameter pertama 0,3, untuk diameter kedua 0,1, berarti nanti dimasukkan persamaannya. Q sama dengan A-nya adalah 1/4 V dikalikan dengan 0,3 pangkat 2 ya, sehingga nilai V-nya ada di sini. Saya sudah menghitung dan juga menjelaskan secara rinci bagaimana step per step perhitungannya. Untuk menemukan nilai kecepatan, kita tadi menggunakan informasi dari diameter ya. V1-nya sama dengan tadi 0,05, debitnya adalah 0,05 dikalikan dibagi dengan luasan ya, luasan diameter pertama, sehingga untuk diameter pertama itu kecepatannya adalah 0,707 meter per detik. Untuk kecepatan di diameter yang kedua, karena dia tadi mengecil, maka kecepatannya semakin besar. Karena diameter yang gede gitu ya, kecepatannya akan semakin kecil dengan debit yang sama. Tapi ketika dia pipanya mengecil, maka kecepatannya juga akan semakin besar seiring dengan
perubahan dari diameter yang mengecil tersebut. Ya, jadi diketahui di sini V1 dan V2-nya berapa. Sehingga bisa kita hitung gitu ya. Semuanya sudah dapat, V1-nya juga dapat. Kemudian V2-nya juga dapat. Nah, setelah kita samakan semuanya di sini, kita akan mendapatkan nanti nilai Z-nya. Oke. Nah, coba dihitung nilainya berapa. Tadi kita punya nilai Z1 adalah 0. Kemudian ditambah dengan P1 tadi 20.000. Kemudian gamanya 1000. Kenapa jadi gamanya 1000? Karena di sini satuannya adalah KGF per meter kuadrat. Kemudian di sini juga KGF per meter adalah 0,707 dibagi dengan 20 saja. Artinya 2 dikali dengan gravitasi 10 ya. 2 kali 10 sama dengan Z ditambah dengan yang kedua tadi tekanannya adalah 10.000 dibagi dengan 1000 KGF juga satuannya sama seperti ini, ditambah dengan kecepatan pertamanya tadi adalah yang kecepatan yang kedua 6,366 ya, 6,366 kuadrat per 20. Nah, coba kalian hitung Z-nya berapa. Ini bisa langsung dicoret ya. Ini kuadrat, ini kuadrat. Berapa? Ada yang sudah dapat? Hasilnya adalah kalau ada salah di sini, ya bisa dibongkar nanti error nggak bisa, berarti nggak ada error di sini. Bisa kita bisa ini ada di sini kayak sekarang ini kalau besar lagi bisa karena dia ada masalah. Zudi Alfarisi sudah. Zudi menghitung. Atau Ade Sunaria sudah. Ibu berarti nanti dicari Z2-nya ya, Bu? Iya, Z2 maksudnya. Selisih sebenarnya bukan Z2-nya yang dicari sebenarnya, tapi selisih antara Z2 dikurang Z1 sama dengan Z gitu kan ya, selisih. Tapi karena di sini Z1-nya adalah 0, jadi hitung Z-nya saja di sini atau Z2. Kenapa? Karena kan di sini 0 Z2 dikurang Z1 sama dengan ketinggian dari Z2 itu sendiri. Kecuali nanti di sini ada lagi informasi gitu ya dari garis tadi di sini ada garis referensinya, di sini ada pipanya gitu ya. Baru nanti di sini ada ketinggian Z1, di sini baru Z2. Ini kan nilainya Z1 kurang Z2 sama dengan Z gitu kan ya. Oke, Bu.
Ibu maaf. Oke, tinggal dihitung saja ya. Hasilnya 8,009 bukan Bu? 8,009. Coba Ibu hitung dulu ya. Yang lain? Kalau Ibu, saya 7,999 Bu. Atau 8. 7,998. Berapa? 7,998. Kalau di buletin. Satu-satu siapa nih? Satu dulu yang cewek dulu. Saya dapatnya 7,998 Bu. Ini siapa ini? Dina Azani Bu. Dina Azani. Yang tadi cowok tadi siapa? Farel Ibu. Farel berapa dapatnya? 7,999 atau dibulatin jadi 8. Oh iya. Oke, dua-duanya benar ya. Jadi kurang lebih hitungan tergantung kalkulator masing-masing. Ketika angkanya masih mendekati, kurang lebih benar gitu ya. Kecuali Anda nilainya tadi 100, 300 ya baru salah. Nah, jadi kurang lebih nilainya sekitar 7 dan juga 9 tadi ya. 7,99 ya atau 7,8. Nah, jadi nilai Z-nya diketahui jadinya sekian, sekian, dan sekian. Nah, ini tadi adalah ketinggian ya yang didapatkan ketika kita mengetahui nilai tekanannya, kemudian kecepatannya berdasarkan debitnya tadi, sehingga diketahui ketinggian. Yang ditanyakan adalah ketinggian. Kebetulan hari ini ditanyakan adalah ketinggiannya, perbedaan ketinggiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini saya tidak banyak memberikan contoh soal. Mungkin nanti minggu depan lagi kita akan latihan soal yang lebih banyak lagi gitu ya. Karena di sini juga daring, jadi saya tidak akan terlalu banyak menyuruh kalian untuk mengerjakan soal banyak-banyak. Karena kita tidak bisa langsung gitu ya menuliskan nilainya berapa. Saya aja belum ngitung gitu ya. Tapi saya punya hitungan kasarnya tadi memang sekitar segitu nilainya. Nah, sekarang ya, ini kita bicara tentang persamaan Bernoulli untuk zat cair real, di mana pada zat cair ideal tadi gesekan partikel, zat cair, dan dinding batas diabaikan. Sedangkan pada aliran zat cair real, ya kalau ideal itu tadi ideal, sedangkan real itu adalah kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang terjadi di kondisi nyata kita, permasalahan yang akan kita hadapi ketika ada sebuah fluida mengalir pada sebuah penampang yang panjangnya panjang, kemudian penampangnya juga akan berubah sesuai dengan keperluan ya. Pada perpipaan pipa primer atau pipa primer itu artinya pipa pusat ya, di mana di sana hanya ada satu pipa dari reservoir pusat, itu satu pipa mengalirkan ke berbagai macam pipa sekunder makin kecil lagi menjadi pipa tersier atau yang sudah sampai ke rumah-rumah penduduk atau yang disebut dengan sambungan rumah. Atau nanti kalau bicara ini kan sambungan pipa yang panjang gitu ya, tapi ada lagi perpipaan misalnya instalasi plumbing. Kalau instalasi plumbing nanti beda lagi kasusnya gitu ya. Kalau plumbing itu untuk sistem perpipaan yang ada di gedung. Kalau untuk sistem spam, sistem penyediaan air minum, dia adalah pipa horizontal. Kalau pipa untuk di plumbing, dia adalah pipa-pipa di secara vertikal. Nah, itu nanti bahasan di plumbing lagi gitu ya, khusus di plumbing. Perencanaannya sama, kurang lebih penyediaan air bersih juga. Atau di pipa air limbah. Kalau pipa air limbah, tadi kasus yang terjadi adalah kasus sebaliknya. Nah, di sini nanti ada yang namanya kehilangan tenaga atau heat loss. Heat losses ya. Heat loss ini nanti akan dipelajari juga sebenarnya lebih detail lagi pada hidrolika kedua. Tapi di sini sekedar informasi saja bahwa ketika kita bicara Bernoulli, ada kondisi ideal dan ada kondisi secara realnya. Nah, untuk kondisi secara realnya tadi ada perhitungan atau pengurangan tekanan ketika dia melewati sebuah tampang aliran yang berubah atau adanya gesekan zat cair dengan dinding batas atau dinding penampangnya. Nah, untuk kehilangan pipa akibat perubahan diameter itu bisa disimbolkan dengan jumlah kehilangan tekanan akibat perubahan diameter.
ditambah dengan ya kehilangan tekanan akibat adanya gesekan terhadap saluran yang dilewatinya, atau di sini jumlah kehilangan tekanan akibat dinding batas dengan panjang pipanya. Nah, semakin panjang pipa, semakin panjang saluran, maka kehilangan tenaga primer ya atau HF di sini itu akan semakin besar. Ya, karena dia tadi pipanya panjang, berarti kehilangan tekanan akibat gesekan terhadap pipanya itu juga akan semakin besar. Maka rumus Bernoullinya tadi adalah Z1 bla 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 sama dengan Z2 bla 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 persamaan Bernoulli ditambahkan kehilangan tekanan pipa terhadap perubahan diameter ditambahkan dengan kehilangan tekanan akibat panjang pipanya. Nah, di sini rumus untuk mencari H itu sendiri baik HE ataupun HF sama dengan ya K atau konstanta dikalikan dengan kecepatan pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali dengan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya untuk mencari konstanta ini sendiri ya, konstanta dari K ini sendiri ini sedikit Ibu coret tapi ntar Ibu hapus lagi supaya tidak merusak ya. Di sini mencari nilai K-nya ini jika tidak diketahui konstantanya, kadang-kadang di soal itu ya ada informasi. Karena konstanta ini juga kadang-kadang ada ketetapannya, karena masing-masing pipa itu kan memiliki kekasaran masing-masing. Nah, makanya saya bilang nanti ini pembelajaran di materi selanjutnya, karena ini hanya pengetahuan umumnya saja dulu, dimana kalau secara detailnya masing-masing pipa, ibaratnya kita punya beton, kita punya pipa PVC, kita punya pipa baja gitu ya, kita punya aliran drainase yang berasal dari biasanya semen gitu ya. Nah, itu kan masing-masing saluran itu memiliki kekasaran yang berbeda, sehingga kita saja misalnya gitu ya jalan di tempat tersebut, kita ibaratnya jalan di jalan yang beraspal VS dengan versus jalan di tempat yang berbatu, itu pastikan kita sendiri akan kehilangan tenaga. Nah, konsepnya itu seperti ini. Ketika kita melewati jalan yang kecil dibandingkan dengan jalan yang besar, itu juga pasti akan kehilangan tenaga. Jadi ketika kita melewati jalan yang lurus atau licin, itu berarti tenaga kita yang kita perlukan untuk jalan di situ lebih sedikit dibandingkan kita lewat jalan yang berlubang, jalan yang berbatu, sehingga semakin kasar pipa, maka kehilangan tenaganya biasanya juga semakin besar. Nah, ketika kita tidak mengetahui gitu ya nilai konstantanya, maka di sini bisa dicari dengan koefisien gesek ya. Koefisien gesek ini juga nanti bisa ada ketetapannya. Untuk K, kehilangan tenaga primer, K-nya sama dengan koefisien gesek ya. Di sini penjelasan koefisien gesek dikalikan dengan L atau panjang dari pipa. Panjang L itu kan length ya, length atau panjang dibagi dengan diameter pipa itu sendiri. Jadi nanti sehingga rumusnya untuk tenaga primer ini F dikali L per D dikali dengan V kuadrat per 2G. Nah, kemudian untuk nilai K dengan kehilangan tenaga sekunder atau HE tadi ya, nilai K-nya ini didapatkan dari 1 dikurang dengan luasan A ya, luasan pertama dibagi dengan luasan kedua dipangkatkan kuadrat ya, dipangkatkan 2, sehingga di sini nanti nilainya adalah 1 minus A1 per A2 kuadrat dikali dengan V kuadrat per 2G. Silahkan dicatat saja rumus-rumus pentingnya di sini, yaitu meliputi H, kemudian nilai K untuk primer, dan juga nilai K untuk HF-nya, HE-nya. Untuk HF dan ini untuk HE.
jam 3 ya, 45. Oke, sudah dicatat atau di screenshot? Ibu maaf, Bu mau tanya, Ya, yang F itu sama kayak Miuka nggak sih Bu? Koefisien gesek. Miuka koefisien gesek ya. Nanti Ibu cek lagi ya. Takutnya nanti perbedaan fungsi rumusnya nanti. Kalau di sini kita tidak menggunakan miuka ya, karena itu kan viskositas ya. Nilai F-nya ini kan ya? Iya Ibu. Ya, saya juga lupa ya, nanti rumusnya ini nanti saya cek lagi. Kalau misalnya memang ada informasi tentang miuka, nanti Ibu informasikan lagi kepada kalian. Karena saya juga lupa ya untuk mencari F ini, selain dari ketetapan juga ada rumus yang lain ataukah tidak gitu ya. Biasanya di sini ada ketetapannya saja gitu ya, koefisien geseknya gitu. Kalau F itu mu kali N atau ada nanti di soal diketahui Bu? Biasanya kalau di soal itu langsung ada saja koefisien geseknya sekian gitu ya, sekian dan sekian. Atau ada lagi misalnya ketetapannya berapa dan berapa untuk jenis pipa sekian atau jenis apa namanya saluran apa jenis apa nanti ada ketetapan di situ nilai F-nya berapa atau nilai K-nya juga ada diketahui di situ. Tidak mencari rumusnya lagi. Oh berarti nggak dikali sama gaya normal ya Bu ya? Nah, Bu. oke. Oke, sudah dicatat? Kita sampai jam 11 karena kalau untuk daring ini kayaknya lebih capek ya daripada ngajar luring rasanya. Belum lagi kalau duduk itu rasanya ngos-ngosan sambil ngomong. Baik, nah sekarang kita lanjut dulu ke dalam konsep atau materi. Jadi ini materi saja, untuk hitung-hitungan lebih detailnya nanti Ibu tambahkan ya di contoh soal. Contoh, nah contoh soal artinya kalau contoh soal berarti ada jawabannya di sini. Contoh soal, air mengalir dari kolom A menuju kolom B. Jadi di sini ada kolom atau bisa dikatakan di sini penampungan. Melalui pipa 1 dan 2. Jadi ini ada kolom A dan B. Pipanya ada 2, yaitu pipa 1 dan pipa kedua. Elevasi muka air kolam A dan B adalah, nah ini kan sebelum digambarkan ya, sebelum digambarkan dia menceritakan seperti ini. Elevasi muka air, ketinggian muka air untuk yang A itu setinggi 30 meter. Kemudian untuk kolom yang B ketinggiannya 20 meter. Data di pipa 1 dan 2 yang mengalirkan fluida adalah L1 ya. Jadi ini data pipanya. Kalau ini adalah data dari kolamnya. Ini data dari kolom. Kemudian ini data dari pipa. Kenapa Ibu sebutkan di sini data? Karena kan kalian nanti juga hitung-hitungannya kan mencari data di situ. Jadi bukan masalah menghitung lagi, tapi datanya itu seperti apa sih yang mau kita olah gitu ya. Data di pipa 1 dan 2 mengalirkan fluida ya, mengalirkan fluida dari A ke B ini 1 L1 ya, atau panjang pipanya ini sepanjang 50 meter. Bisa dibayangkan ya 50 meter itu sepanjang apa atau sependek apa, sebenarnya cuma 50 meter. Kemudian D1 atau diameter di pipa pertamanya hanya 15 cm. Nanti akan kita ubah ke meter. Kemudian V1-nya ya atau koefisien geseknya tadi adalah di pipa pertama adalah 0,02. Nah, untuk L2-nya, untuk pipa yang keduanya panjangnya yaitu 40 meter, lebih pendek daripada yang L pertama tadi. Sedangkan diameternya membesar 20 cm. Kemudian koefisien geseknya di sini 0,015 yang ditanyakan tadi ya. Jadi sudah ada koefisiennya di sini disebutkan. Nah, koefisien kehilangan tenaga sekunder di C, D, dan E adalah
berturut-turut ya dari C, D, E. Nah, kenapa di sini C, D, E? Karena ini kan tadi untuk kehilangan tenaga sekunder ya. Kalau kita bicara tenaga sekunder atau kehilangan tenaga sekunder, berarti dia kehilangan tenaga akibat adanya perubahan pipa atau perubahan diameter pipa tadi. Jadi, perubahan diameter pipanya pertama ada di sini. Kemudian di sini ya, yang semulanya gede di sini kan ya, ada saluran, ada kolom, kemudian alirannya masuk ke dalam pipa yang kecil. Di sini pasti ada kehilangan gesek di bagian sininya. Kemudian ketika dia kecil berubah lagi ke besar gitu ya, di sini ada lagi kehilangan geseknya. Lalu dari yang pipa dia akan masuk lagi ke sebuah kolom. Nah, di sini. Maka di sini akan kehilangan tekanan lagi gitu ya akibat adanya perubahan diameter. Ini udah oleng dah kalau misalnya punya udah konslet seperti ini. Oke, nah jadi ini untuk HE-nya, untuk kehilangan tenaga sekunder. Sedangkan untuk kehilangan tenaga primer atau yang dilambangkan dengan HF tadi itu kehilangan tekanan akibat panjang pipa. Panjang pipanya pertama tadi adalah 50, panjang pipa yang kedua tadi adalah 40. Jadi di sini adalah HF1 kehilangan tekanan primer yang pertama, kehilangan tekanan akibat panjang pipa yang kedua di sini. Jadi nanti HF-nya adalah jumlah dari HF1 plus HF kedua, sedangkan ini nanti HE adalah nilai HE adalah sama dengan HC HD plus HE ya, HE gede maksudnya di sini. Nah, jadi ini untuk HF sama dengan HF1 plus HF2. Ini kehilangan tekanannya. Nah, sekarang di sini ada jawabannya ya, ada jawabannya. Rumusnya. Nah, rumusnya lagi tadi karena tadi Z1 bla 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 lah gitu ya sama dengan bla bla bla, kita pindah ruas. Astagfirullah. Ini tetangga saya lagi renovasi. Tetangga saya renovasi, cuman suaranya kayak rumah kita yang mau roboh rasanya ya. Oke, apa tadi? Nah, ini tadi kan di sebelah ya, sebelah kanan kita pindah ruas menjadi dikurang. Oke ya, paham ya kalau untuk konsep seperti ini sama dengan jumlah HE plus HF. Nah, sehingga ya setelah kita masukkan ke dalam rumus tersebut ya, persamaannya menjadi HE plus HF itu kan adalah kehilangan tekanan sehingga disimbolkan dengan H saja. HE plus HF sama dengan H. Nah, HE tadi adalah pecahan dari HE1 plus HE2, HE3. HF tadi adalah pecahan dari HF1 plus HF2. Sehingga rumus H tadi ya, H untuk pipa primer, ini untuk pipa sekunder, K ya dikalikan dengan V1 V kuadrat per 2G karena dia adalah di V1, makanya di sini kan karena karena dia ada di pipa yang kita sebutkan C tadi ya, KC, KD atau KE ya untuk HE3, HE1-nya KC, HE2-nya KD, HE3-nya adalah KE. Kemudian ya dikalikan dengan V1 kuadrat per 2G. Masing-masing juga V1 kuadrat per 2G. Kemudian yang untuk yang KE kenapa jadi V2 kuadrat? Karena dia berada di pipa yang kedua ya, kecepatan yang kedua. Di sini kan ada kecepatan pertama. Ini ada kecepatan yang kedua di situ. Nah, selanjutnya adalah untuk kehilangan tenaga primer di sini tadi rumusnya adalah F dikalikan dengan L per D. Kita lihat lagi rumusnya di sini ya. Nih ya, K sama dengan F dikalikan dengan L per D dikalikan dengan V kuadrat per 2G. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya adalah
F untuk HF1 dikalikan dengan L untuk panjang pertama, D untuk diameter pertama dikalikan dengan V1 kuadrat atau kecepatan pertama di pipa pertama dibagikan dengan 2G. Ditambah dengan ya F2, HF2, di sini pecahannya F2 dikalikan dengan L atau panjang di pipa kedua dibagi dengan diameter yang kedua dikalikan dengan V kuadrat per 2G sama dengan 10 meter. Kenapa jadi 10 meter? Karena tadi kan ada plus 30 gitu ya ketinggian pertama dan ketinggian kedua. Di sini 30, di sini 20. Ternyata beda ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, sama dengan 10 meter. Kenapa jadi 10 meter? Karena di situ tadi sudah diketahui gitu ya, Z1, Z2-nya berapa. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan ya, karena kan di sini tadi untuk informasi soalnya tadi yang diketahui hanya ketinggian ya, perbedaan ketinggiannya ya atau Z tadi, baik itu Z1 kurang Z2 atau sebaliknya Z2 dikurang Z1 tergantung di mana yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian data pipa yang diketahui adalah cuman panjang, kemudian diameter ya, kemudian koefisien geseknya di sini, kemudian L2-nya juga cuma diketahui panjangnya dan juga diameternya, tidak diketahui kecepatannya sehingga kita asumsikan di mana V2 ya untuk persamaan kontinuitas kan kemarin Q1 sama dengan Q2. Berarti Q1-nya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2 ya, sehingga V2-nya sama dengan A1 dikalikan dengan V2 A1 per A2 A1 per A2 dikalikan dengan V1 gitu ya, sehingga di sini dapat V2 A1 per A2 dikalikan dengan V1. Nah, V2-nya sama dengan ya, karena di sini coret-coret gitu ya, didapatkan D1 per D2 kuadrat dikalikan dengan V1 itu untuk nilai V2-nya. Sehingga kita lanjutkan di sini. Untuk persamaan 1 dan persamaan 2-nya tadi digabungkan gitu ya. Nanti karena di sini diketahui V2-nya, untuk persamaan yang kedua, persamaan yang pertama, V2-nya dimasukkan nanti ke dalam sini ya. V2-nya berapa di sini? Nah, V2 artinya D1 per D2 kuadrat dikalikan dengan V1 per 2G. Ini juga V2-nya untuk nilai ini ya. Nah, seperti itu. Dari situ gitu ya dimasukkan ke dalam rumus. Ini sebenarnya ada sedikit salah. Ada salah cara memasukkan rumusnya di sini, ada di bagian sini dan di sini gitu ya. Nanti insya Allah Ibu perbaiki. Kemudian setelah dimasukkan KC-nya berapa nilainya kan tadi sudah diketahui gitu ya. KC-nya berapa, dikeluarkan rumusnya, dapatlah 0,5 tambah 0,5 ditambah 1 dikali diameter per diameter tadi dipangkatkan 4 karena di sini pangkat 2 gitu ya, dikuadratkan lagi bla 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 ya. Hasilnya adalah V1-nya V1-nya 4,687 meter per detik. Nah, kita lihat lagi yang ditanyakan adalah hitung debit alirannya. Nah, sehingga dengan diketahui kecepatannya, maka kita bisa menghitung debitnya. Debitnya yaitu A1 dikali V1 didapatkan tadi gitu ya, 1/4 3 dikali 3,14 dikalikan dengan diameter dikalikan dengan kecepatan pertamanya sehingga didapatlah debitnya 0,082 meter kubik per detik atau 82 liter per detik. Kemudian nanti kita cek ya debit di pipa 2 ini juga sama, hasilnya sama dengan di sini. Kenapa? Karena nanti Q1 sama dengan Q2, insya Allah nilainya sama gitu ya. Kalau kalian cek nanti nilainya untuk V2-nya. Bagaimana cara menghitung V2-nya? V2-nya yaitu tadi di sini diameter 1 dibagi diameter 2 dikuadratkan dikalikan dengan V1-nya nilai yang di sini. Nanti hasilnya baru dikalikan dengan luasan untuk Q2 sama dengan A2 dikali dengan V2-nya. Nanti akan didapatkan dengan debit dari Q2-nya, oke? Nah, sehingga didapatkanlah bentuk materi aliran zat cair realnya. Nah, kemudian di sini nanti ada contoh soal. Contoh soalnya di sini apa bedanya ya? Sama. Ini nanti contoh
soal, silahkan nanti kalian kerjakan. Mungkin nanti minggu depan akan kita bahas lagi dan akan saya tambah contoh-contoh soalnya karena ini masih contoh untuk aliran zat cair ideal, belum zat cair realnya karena di sini tekanan atau kehilangan tekanannya di sini diabaikan gitu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup karena ini sudah jam 11:03. Ibu maaf, Ibu boleh lihat slide yang Ya. 20 nggak Bu? Ini. Iya Ibu. Ya, silakan dilihat. Makasih Ibu. Ya. Ini saya dapat K3 semua ya. K3. Mohon maaf ya kalau agak kurang jelas ya. Ngejelimet kalau sendirian ngomong rasanya. Nanti insya Allah minggu depan akan kita perdalam lagi kalau misalnya langsung melihat kalian rasanya puas gitu ya. Ada lagi yang ingin dilihat atau ditanyakan mungkin? Saya pengen lihat halaman 21, Ibu. 21. Ini. Apa yang dilihat dari sini? Oke. Sudah ngelihatnya? Kalau pengen ngelihat nanti ini filenya Ibu berikan langsung setelah ini. Tapi contoh soal nanti akan ikut Ibu tambahkan minggu depan ya. Oke, nah ini kan ada contoh soal. Nanti silakan nanti kalian coba-coba kerjakan. Intinya adalah ya, ketika Anda belajar manual, zaman sekarang karena era modern, Anda bisa mempelajarinya dengan mendownload aplikasi-aplikasi Bernoulli di HP Anda atau mencari aplikasi lainnya di laptop langsung secara online juga bisa atau menggunakan pad juga bisa yang kemarin Ibu share pada saat praktikum fisika ya kalau tidak salah itu juga di pad juga ada pembelajaran tentang mechanical fluida walaupun agak aneh juga ya di pad itu tidak simulasi secara monoton gitu ya kalau di pad itu. Nah, nanti silakan kalian coba-coba di situ gitu ya. Karena zaman sekarang Anda bisa menggunakan aplikasi, tapi di mekanika fluida seperti ini kan Anda mempelajari manualnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti ini tahu hasilnya seperti apa, tapi Anda tidak tahu maksudnya seperti apa gitu ya. Oh, itu H itu apa, rugi H itu seperti apa, kecepatan seperti apa. Nah, di sini kan kalau saya tidak tahu ini yang tahun kemarin gitu ya, saya download, saya coba simulasi di sini. Sekarang kan yang namanya aplikasi pasti berubah gitu ya. Nah, nanti kalian cari saja sebanyak-banyaknya. Silahkan kalian bermain di situ karena sekarang pembelajaran itu tidak semonoton zaman dulu. Silahkan kalian bermain-main untuk menambah ilmu dan pemahaman Anda. Bahkan saya di kalkulus saja gitu ya karena saya juga bingung cara mengajarkan kalkulus secara online kemarin ya udah saya suruh untuk mengerjakan integral diferensial menggunakan aplikasi karena banyak sekali aplikasi integral. Kalau kalian ingin mendalami sedikit banyaknya tentang integral diferensial silahkan kalian download aplikasi integral dan itu luar biasa bagusnya, banyak sekali manfaatnya untuk kalian belajar di situ ya, manfaatkan di situ. Atau sekarang praktikum ya, belum praktikum mekanika fluida, belum praktikum mikrobiologi lingkungan. Kalian silahkan juga cari-cari informasi secara online gitu ya. Download aplikasi-aplikasi juga banyak sekali. Jadi saya kemarin jalan-jalan di ITS juga kita tidak monoton lagi manualisasi
terkait dengan hal-hal yang bersifat praktik gitu ya, Anda juga bisa simulasi karena zaman sekarang selain juga Anda mempelajari di sini, Anda juga bisa bikin video dan juga nambah-nambah uang ya. Kalau untuk bikin-bikin video untuk bagaimana cara-cara membuat ini, membuat itu, mengisi ini dan mengisi itu, dan juga simulasi proses-proses gitu ya. Silakan Anda berkembang dengan zaman digital seperti ini. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi terkait dengan hitungannya, saya akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah nanti materi ini akan saya share, tapi akan Ibu hapus dulu ya coret-coretan yang agak mengacaukan ini. Oke, jika tidak ada, Ibu akhiri dengan terima kasih untuk perhatiannya yang memperhatikan. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.